Ini serial drama Amerika dari kisah nyata. Eddie selesai menghitung uang dan siap menyeberang untuk menyetorkannya setelah menutup bar. Tapi saat dia baru saja melangkah menyeberang jalan, Eddie dengan cepat memasukkan uang itu dan berbalik pergi. "Hei bartender, lo tahu kan apa yang kami mau? Serahkan uang yang lo dapat malam ini ke sini." "Maaf, saya sudah menyetorkannya." "Uangnya mana?" "Kalau saya punya uang, saya kasih ke kalian. Sayang sekali, saya masih punya 2 anak kecil. Berlutut dan mohon sama gue, jangan bunuh saya." Walau Eddie sudah bilang begitu, 2 preman itu tetap tidak berniat membiarkan Eddie pergi. Mereka memukulnya. Eddie diam, hanya melihat 2 bajingan itu pergi. Dia tahu sulitnya bertahan hidup di Brooklyn yang kacau, dan dia tidak bisa meninggalkan keluarganya karena 2 bajingan itu. Tapi saat dia pulang, ibunya bilang istrinya lagi-lagi meninggalkan anaknya untuk bersenang-senang. Eddie hanya bisa naik ke atas dan mengobati lukanya sendiri, menelan kepahitan hari ini sendirian. Keesokan paginya saat Eddie bersiap ke restoran Korea tempat dia bekerja paruh waktu, dia dihentikan oleh 2 pria. Ternyata kedua pria itu salah sangka, mereka mengira Eddie saudara kembarnya berutang 20.000 yuan kepada mereka di Koreodai. Karena mereka sangat mirip, pria itu mengira Eddie adalah tatatnya. Jadi, Eddie pun menjelaskan identitas dirinya dengan jelas. Setelah penjelasan yang tuntas, dia pun bisa pergi. Karena bisnisnya merugi, bos Korea berhenti. Namun Eddie tidak ingin kehilangan pekerjaannya. Dia berusaha membujuk bosnya, tapi bosnya sangat kesal. "Buka 1 bulan lagi, lalu kita tutup." "Tidak, tolong tenang dulu, bisa? Jangan emosi. Tolong pikirkan lagi soal itu. Saya ada di samping Anda." Hari itu, Tommy, si rentenir, menemui Eddie. "Saya kasih tahu, karena kakakmu punya utang, jadi kamu yang harus bayar." Tommy tahu Eddie tidak punya uang, tapi dia bisa pergi ke bar tempatnya bekerja malam hari untuk mengambil uang dari bar itu guna membayar utang, karena setiap malam dia yang menyetorkan pendapatan ke bank, jadi bosnya tidak akan tahu apakah jumlahnya kurang atau lebih. Eddie ragu sejenak agar tidak membuat masalah dengan Tommy, lalu berharap pihak sana memberinya waktu untuk memikirkan hal itu. Malam itu, Eddie bersiap meninggalkan bar, tapi meski sudah izin ke bosnya, karena bar sangat ramai, bosnya berubah pikiran dan memintanya tetap di bar. "Saya ada urusan, pekerjaanmu di sini. Saya harus ajak istri makan malam. Kalau kamu pergi sekarang, jangan kembali lagi." Meski mendengar kata-kata kasar bosnya, Eddie tetap pergi karena sudah janji dengan istrinya malam ini. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan istrinya, tapi saat sampai di rumah, hanya ibunya. Tak perlu dipikir lagi, istrinya pasti keluar lagi untuk bersenang-senang, bahkan lupa janji mereka. Eddie yang marah pergi ke bar tempat istrinya sering nongkrong. "Melihat istriku minum bir dengan pria lain. Ayo kita pulang." "Apa-apaan, Vi? Aku belum selesai minum. Sudah cukup segitu. Kamu pakai baju apa?" "Aku masih pakai baju kok." Eddie mengambil pakaian istrinya, berniat membawanya pulang. Katanya dia belum menghabiskan minumannya. "Kamu nggak dengar ya? Dasar bodoh." Mendengar kata-kata kasar itu, Eddie tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia menjelaskan hubungan mereka pada pria itu. Lawannya ingin memanfaatkan jumlah mereka, mengancam Eddie, "Cepat keluar dari sini." Eddie ketakutan, lalu meninggalkan bar itu di bawah tatapan geng tersebut. Sesampainya di rumah, dia berkemas. Dia masih bisa menahan istrinya pergi, tapi tidak bisa menerima perasaan dikhianati di depan matanya seperti itu. Dia menatap anaknya yang tidur lelap, lalu pergi meninggalkan rumah. Naik kereta bawah tanah ke New York, melihat hiruk-pikuk kota di depannya, Eddie membulatkan tekad tinggal di sini selamanya. Pertama, dia menemukan penginapan murah dan membayar sewa untuk 1 bulan. Tempat ini akan jadi perlindungannya di masa depan. Keesokan harinya, Eddie bekerja di restoran. Pakaian tidur menarik di toko pinggir jalan menarik perhatiannya. Dia menatap pakaian itu lama dan tampaknya sudah memutuskan. Di depan restoran malam hari, pelayan berpakaian tidur berdiri di pintu menarik pelanggan dengan tawaran minuman gratis. Harus diakui, penampilan Eddie sangat baik, seolah tidak ada yang kurang darinya. Pakaian itu membangkitkan imajinasi liar para pria lain, memberi sensasi menyegarkan. Bisnis restoran itu pun jadi sangat ramai. Eddie hanya dengan beberapa set pakaian tidur sudah berhasil menyelamatkan restoran yang hampir tutup. Tommy kembali menemui Eddie. Eddie bilang dia bisa membayar utang pokok ke kakaknya, $1.000 per minggu, lunas dalam 20 minggu. Untuk bunga, tanya Donald jika mereka sudah menemukannya. Melihat antrean pelanggan di restoran, Tommy yakin dan langsung setuju. Namun begitu dia keluar dari restoran, saudara kembar Eddie tiba-tiba muncul. "Kemana saja kamu, Big Queens? Apa yang kamu lakukan, Big Queens? Jangan-jangan kamu masih berjudi ya? Aku menang $4.000. Omong kosong, coba aku lihat." "Omong kosong ya? Lihat ini." Eddie menceritakan semuanya pada tataknya.
Dia bercerita perpisahan istrinya. Kamu yakin? Tentu saja. Aku nggak mau ngomongin buruk tentang istrimu. Kalau kalian balikan lagi, aku benar-benar bakal gila. Pernikahanku sudah benar-benar selesai. Katakan saja apa yang mau kamu katakan. Oke, soal utangku, kamu bisa bayarin nggak? Bisa. Mendengar jawaban tegas dari Eddie, Donald merasa puas dengan adiknya. Dan begitulah, Eddie, yang untuk sementara sudah mendapatkan pijakan di Jalan DeGeneres di kota New York, akan segera memulai 15 tahun masa kejayaannya yang legendaris. Kalau bicara tentang pria yang beruntung setelah bercerai, itu pasti Eddie. Dia telah mencapai puncak dalam hidupnya. Setelah meninggalkan istrinya yang tak pernah mau pulang, Eddie memakai beberapa set piyama untuk menghidupkan kembali restoran Korea yang hampir tutup. Lalu, dia memakai uang itu untuk melunasi utang judi kakaknya. Tapi itu baru awal cerita. Bobby, kakak ipar Eddie, membawa rekan-rekannya ke restoran, lalu menceritakan pada Eddie tentang semua keburukan bos kapitalis mereka. Gaji mereka bukan uang tunai, tapi cek, dan cek baru bisa dicairkan jadi uang tunai seminggu depan. Bos merasa jika membayar gaji tunai pagi hari, karyawan akan pakai uang itu untuk mabuk-mabukan. Penundaan gaji seminggu seperti ini tak hanya membuat karyawan bertahan, tapi juga memungkinkan bos menghemat uang seminggu lagi. Bagi karyawan, mereka menanti akhir pekan untuk bersenang-senang, bahkan rela menukar cek dengan uang tunai meski lebih sedikit. Eddie, tukarkan uangku dong, bantu aku juga ya. Oke, ayo kita tukar. Punyaku juga. Nih, ambil. Saat Eddie bersiap menukarkan uang mereka, tiba-tiba ia mendapat ide. Keesokan harinya, atas rekomendasi rentenir Tommy, Eddie membawa Bobby bertemu bos Rudy. Eddie mengusulkan kerjasama dengan Rudy. Bobby membawa karyawan menukarkan uang, Rudy membayar cek yang dipegang karyawan. Sebagai imbalan, Rudy mendapat komisi 5% dari jumlah uang karyawan. Karena Bobby punya akses ke laporan keuangan, dia melihat gaji mingguan karyawan lebih dari 80.000 yuan. Dengan cara ini, pendapatan tetap mingguannya setidaknya 4.000 yuan. Kenapa tidak dilakukan? Setelah mendengarnya, Rudy langsung setuju dengan permintaan Eddie dan setiap minggu akan membayar $1.000 kepada dia dan Bobby. Jadi, Eddie tidak hanya mendapat penghasilan tambahan tiap minggu, tapi juga membuat bos Rudy terkesan dengan kepekaan bisnisnya. Tak lama kemudian, Rudy dan Eddie pergi ke bar yang akan tutup. Dia bilang kepada Eddie tempat itu akan jadi miliknya, tempat dia bisa menunjukkan fleksibilitasnya di masa depan. Karena pemilik sebelumnya tidak mengelola dengan baik, Rudy mengambil alih bar itu. Dia ingin Eddie mengelola bar itu. Eddie hanya perlu membayar $1.000 seminggu sebagai sewa, setengah dari pendapatan mesin penjual otomatis di bar itu. Ini kesempatan bagi Eddie, tapi juga ada banyak bahaya tersembunyi antara bar ini dan geng lain. Banyak kepentingan saling terkait, tapi kesempatan ini sudah di depan mata, tidak mungkin menolaknya. Karena itu, Eddie mengajak kakaknya dan beberapa teman untuk membersihkan bar tersebut bersama. Mereka akan mendekorasi bar itu, memanfaatkan keahlian Eddie menarik pelanggan. Saat membongkar, mereka menemukan uang tersembunyi di mesin penjual otomatis. Aduh, benar-benar beruntung. Hari ini, seseorang mengaku sebagai orang Irlandia, salah satu mantan pemilik bar, menemui Eddie. Dia dengar mereka menemukan sejumlah uang di bar, jadi dia datang ke sini untuk menuntutnya kembali. Tapi sebelum Eddie sempat bereaksi, Don sudah mulai bertindak. Apa ini? Mesin penjual otomatis? Yang ini bagaimana? Kamu salah. Kalau yang ini bagaimana, Don? Berhenti sekarang juga. Mesin penjual otomatis lagi? Kamu memang tidak tahu diri. Pria Irlandia itu marah. Pergi. Bagus. Inilah yang harus dilakukan Don. Eddie bertanggung jawab membuat rencana. Don bertanggung jawab menyingkirkan rintangan. Dua bersaudara bekerja sama sempurna dan mudah menyelesaikan masalah. Namun setelah itu, Eddie menemui Rudy. Bagaimanapun, dia tetap pemilik bar. Rudy sudah berjanji menyelesaikan semua masalah, tapi dia menguji Eddie. Dia membiarkan Eddie menyelesaikan urusannya dengan pria Irlandia. Dia ingin melihat apakah Eddie berani menghadapi situasi, dan Eddie tidak mengecewakannya. Meskipun tidak bertindak langsung, dia tetap tenang mengamati. Sikap acuh tak acuh itu justru membuat Rudy semakin puas, dan setelah masalah dengan pria Irlandia itu selesai, bar milik Eddie pun resmi dibuka. Karena dia kembali membiarkan para pelayan mengenakan piyama, dalam sekejap bar itu pun penuh sesak oleh pelanggan. Ditambah lagi, minuman pertama juga gratis. Bahkan pemilik Rudy pun ikut datang, tapi pria Irlandia itu muncul lagi. Eddie, berdasarkan prinsip berdampingan damai, menasihati pria itu untuk melihat bagaimana Eddie menangani situasi. Rudy meninggalkan bar dengan lega. Saat itu, pria Irlandia mabuk mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Eddie. Untungnya, Mike, teman Don, berhasil menghentikannya tepat waktu dan merebut senjatanya demi menjaga keselamatan pelanggan bar. Eddie segera membungkus pistol itu dan meminta staf membuangnya. Mike bersiap pergi setelah cukup minum. Melihat itu, Eddie buru-buru mengejarnya. Kau telah menyelamatkan hidupku.
Aku berutang padamu. Masuklah, kamu punya pekerjaan, Mike, pekerjaan. Akhirnya Eddie memberikan pekerjaan kepada Mike dan bar miliknya kini memiliki seorang ahli bela diri. Namun, semua ini hanyalah awal dari kebangkitan Eddie di Jalan Degenerate. Ini jalan paling rusak di New York pada abad lalu. Di pinggir jalan selalu ada wanita-wanita dengan riasan tebal yang berdiri di sana. Mereka menghasilkan banyak uang setiap hari. Setiap hari ada mobil berbeda berhenti di tempat mereka, lalu mereka naik ke mobil, menikmati kesenangan fisik dan mental, dan langsung mendapat uang tunai di saku. Namun, pekerjaan ini juga berbahaya karena sering ada pria tua yang mencoba mendapat layanan gratis, atau bahkan lebih parah, ingin membunuh demi uang. Karena itu, ada perantara khusus yang melindungi para gadis. Namun, sebagian besar perantara ini adalah orang kulit hitam. Agar para gadis tidak kabur, mereka cenderung mengendalikan mental para gadis dengan obat-obatan lalu mengeksploitasi mereka secara tidak manusiawi. Dan uang para gadis ini, semuanya masuk ke kantong para perantara. Pihak berwenang menargetkan Jalan Degenerate untuk mendapatkan suara, karena kekacauan di sana sangat memengaruhi kebijakan, dan tugas untuk menertibkan Jalan Degenerate telah diberikan kepada Rudy. Organisasi mulai menyediakan tempat tinggal legal dan aman bagi para gadis, sehingga mereka tidak perlu mengambil risiko naik mobil orang asing dan juga dapat menurunkan tingkat kejahatan di kota. Setelah semuanya dinegosiasikan, Rudy menemui Eddie, ingin menyerahkan bisnis itu kepadanya. Eddie ragu tentang hal ini. Bersyukurlah, Eddie, ini bentuk kepercayaan Rudy kepadamu. Dia tahu tidak mudah mendapatkan para gadis ini, tapi dia tidak ingin mengeksploitasi mereka. Dia tidak ingin bisnis seperti ini, tapi Don dan Bobby tidak mengerti. Mereka hanya menyediakan tempat tinggal. Saya hanya mengambil sedikit uang sewa, bagaimana bisa disebut mengeksploitasi? Meskipun begitu, Eddie tetap ragu-ragu. Saat itu, Bobby memberitahu dia bahwa karena masalah fisiknya, dia tidak bisa lagi bekerja di proyek konstruksi. Jadi, dia sangat membutuhkan pekerjaan baru sekarang. Dia berharap Eddie akan setuju dengan Rudy, akan mengelola bar itu sendiri, dan akan menyediakan tempat tinggal terbaik untuk para gadis. Akhirnya, Eddie menemui Rudy lagi, memberitahunya apa yang dia dan Bobby pikirkan, tapi masih jelas dia sangat bimbang. Bagaimana menurutmu? Ada permintaan, pasti ada penawaran. Ami hanya mengambil keuntungan dari situasi itu. Tak lama kemudian, bar mereka direnovasi dan akan resmi dibuka pada akhir bulan. Sekarang bahkan ada para gadis yang datang ke sini untuk bekerja juga. Segera setelah itu, Eddie menemui para perantara, tapi saat dia meminta mereka membawa para gadis ke barnya, mereka langsung berubah sikap. Keluar dari sini, cepat pergi. Eddie memang tidak terlalu pandai menghadapi masalah ini. Jadi, dia menemui Rudy dan menceritakan masalah yang sedang dihadapinya sekarang. Terlalu mudah. Pertama, dia minta Tommy membawa Eddie mencari gadis yang mereka kenal agar bar bisa dibuka. Setelah itu, dia memberitahu politisi di pemerintahan. Segera setelah itu, polisi di Jalan Degenerate mengendalikan aktivitas selama setengah tahun. Ini seperti peringatan bagi perantara. Selama mereka mau bekerja sama dengan patuh, membawa gadis ke bar, kedua pihak akan diuntungkan. Jika tidak mau bekerja sama, mereka akan kehilangan pekerjaan. Tak lama kemudian, para perantara mendatangi Eddie. Sekarang mereka mau bekerja sama. Eddie memberitahu syarat-syaratnya, gadis yang bekerja di toko, dia hanya mengambil 400 emas per malam, dan dia akan memberikan perlindungan aman dan legal bagi gadis itu. Asalkan para gadis sudah masuk kamar, urusan lain akan dia tangani. Semua uang yang mereka hasilkan sepenuhnya milik mereka. Semakin banyak gadis yang dibawa perantara, semakin banyak uang yang didapat. Dengan 3 atau 4 gadis saja, mereka bisa dapat setidaknya 15.000 dalam satu malam. Mendengar syarat menarik dari Eddie, para perantara langsung setuju. Setelah semua masalah terselesaikan, akhirnya semuanya berjalan sesuai rencana, dan sekarang Eddie harus menghadapi kehidupan pribadinya. Mantan istri Eddie sebenarnya sudah lama menemukan Eddie. Dia memberitahu Eddie bahwa pacar barunya telah memukulinya, bahkan di depan anak mereka. Eddie sangat marah. Dia membawa Tommy ke bar tempat dia dulu bekerja. Dia mengambil tongkat, tapi saat memegangnya, dia merasa aneh. Dia mengambil tongkat lain dan berjalan menuju pria itu. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Dengan cara ini, Eddie tidak hanya membalas penghinaan yang pernah dia terima, tapi juga memberi pelajaran tentang akibat dari tidak menghormati perempuan. Eddie yang sekarang sudah bukan lagi bartender yang suka dibully.